Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di sesi live coding bersama saya, programmer jalanan. Hari ini kita mau ngoding pakai Mlang lagi ya. Bagi yang belum tahu, Mlang itu bahasa pemrograman bikinan saya sendiri ya. Cuma bahasanya ya masih awal banget gitu ya, cuma bisa buat main-main aja ya. Cuma dia udah bisa interop sama library native gitu ya. Library yang udah pernah kita pakai itu Raylib ya, dia buat bikin game gitu kan ya. Kemarin ini kan kita bikin game Snake ini ya. Ini ini kan pakai Raylib gitu. Nah, hari ini kita mau coba pakai library Box2D. Box2D itu dia ini ya. Jadi dia itu sebuah physics engine gitu. Jadi dia buat ngesimulasiin physics gitu ya, kayak gravitasi, terus collision, dan lain-lain lah. Mungkin contohnya itu kayak itu loh, Angry Bird gitu. Jadi Angry Bird itu kan ada kotak-kotak gitu kan ya, terus dia kena ini ya, dilempar burungnya itu, terus kotaknya kan pada jatuh gitu. Nah itu pakai simulasi physics gitu. Nah cuma buat 2D ya, cuma buat game 2D gitu. Langsung aja ya. Kita coba bikin file baru aja. Kita kasih nama b2d demo gitu. .m. Oke. Yuk. Pastiin kita bisa jalan. Berarti kita harus ngelink ke library-nya itu ya. Ini kan baru kita linkin ke Raylib. Di tempat saya itu udah ada di, sebentar, di Box2D. Bukan sini, di pinball cd pin. Oh bukan, di mana ya, di build, bentar, saya lupa tempatnya malah. Build src, build src. Ya di sini nih. Kita tambahin path-nya ke sini. Ngapain nih muter-muter nih? Oh, udah. Salah. Kita copy. Oke. Kita coba jalan lagi, masih bisa jalan nggak? Oke. Kemarin saya juga udah bikin bendingnya ya, cuma baru sebagian aja, cuma buat mastiin kalau bisa jalan gitu. Ini ditaruh di mana ya? Bikin library aja, bikin folder lib gitu. Raylibnya kita pindah ke sini. Ini saya punya file b2d.m, jadi ini binding ke Box2D nya itu ya, baru dikit aja sih. Nah ini kan baru bisa simpel-simpel aja gitu. Oke, langsung kita coba aja. Kita import lib / b2d.m. Bisa nggak? Oke, bisa. Kita
lihat dokumentasinya aja ya, sampelnya gimana gitu. Soalnya saya juga belum hafal gitu ya. Di hello ini kayaknya ya. Nah, jadi langkahnya pertama itu kita bikin world ini ya, pakai B2D default world dev tuh. File world sama dengan B2D default world dev. Kita bikin world, terus kita set gravity-nya. Ini kan dia x-nya 0, y-nya minus. Jadi di koordinatnya ini itu bawah itu minus. Kalau di tempat kita kayaknya dibikin plus aja ya yang bawah. Jadi kita bikin nilainya 10. Oh ini world dev namanya ya, world dev. Ini kita samain aja nama variabelnya biar nggak bingung nanti. Dot gravity. Gravity kan vektor 2 ya, world dev. Vector itu dia punya x sama y. Floats bikin 0, 10 gitu. Nggak ada identifier. Oh iya. Nah, tadi kan B2 default world dev aslinya ya di sini. Cuma di bindingnya ini saya hilangin B2-nya ini, jadi langsung default world dev gitu. Gini. Oke. Lanjutnya kita bikin world ID. Ini ya perlu digarisbawahi. Definition ini, world definition cuma temporary object ya. Jadi setelah kita bikin create world ini, datanya ini nggak diperluin lagi, bisa dihapus dari memori. Tuh, cuma kita nggak usah mikir sampai ke situ. Langsung aja bikin file world ID sama dengan create apa tadi? Create world. Create world, dikasih reference of world dev. World dev ini. Oh iya, ini di Mlang ada fitur baru ya. Jadi di Mlang ini sekarang ada pointer sama reference-nya. Kayaknya harus saya jelasin dulu deh. Nah, bikin file baru dulu. Ini cuma buat jelasin dikit aja ya. Apa ya? Pointer.m ini ya. Jadi sebelumnya kan misalkan kita bikin struct post gitu, misalkan ada x i32 y i32. Ini bikin file post sama dengan post.10 20 misalkan. Nah ini kan keluar kayak gini. Misalkan kita bikin function double post gitu misalkan. Postnya p gitu aja. Dia tipenya post misalkan, terus p.x kali sama dengan 2. Kalau sebelumnya misalkan kita panggil functionnya double post gini, kalau sebelumnya ya itu bisa. Tapi kalau sekarang nggak boleh, karena kalau parameter kok tipenya sebuah struct itu dia dianggap konstan, jadi nggak bisa dirubah nilainya. Makanya di sini kayak gini nih, p.x nya nggak boleh assign ke konstan. Nah kalau pengen ngerubah nilainya gimana? Nah di sini pakai reference kayak gini. Jadi kalau tanpa ampersand ini, tanpa dan tadi, itu dia pass-nya by value.
jadi nilainya di copy gitu. Nah kalau pengen paste by reference kayak sebelumnya ya dikasih reference kayak gini gitu. Nah terus errornya di bagian sini ini, butuh argumen yang tipenya dan post tapi malah dapat post. Makanya kita kasih dan kayak gini juga. Jadi kalau di tipe dan post kayak gini, jadi itu dia tipenya reference of post. Tapi kalau dannya ini depannya sebuah variabel, jadi maksudnya itu reference-nya gitu, address of lah gitu ya. Nah kayak gini baru bisa, intinya kayak gitu sih. Sebenarnya sama pointer juga ini. Nah, cuma masih bingung saya ya, mana yang pakai reference, mana pakai pointer. Cuma sementara ini aturan saya, kalau dia dipakai untuk bikin binding itu dia pakai pointer kayak gini nih. Tapi kalau di mlength-nya sendiri itu mending pakai reference aja kayak gini gitu. Oke, lanjut lagi ya ke ini box studinya. Jadi ini kita create world. Parameternya kan ini ya, reference of world definition ini. Itu jalan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya world-nya udah jadi. Terus kita bikin ini ground, bikin tanahnya gitu. Kita coba bikin body def. Nah, jadi semuanya itu pakai definition dulu gitu. Nah ini pakainya pakai default body def ya, tanpa parameter file tadi namanya apa, ground body def nih. Oke, jalan. Kita set posisinya. Ini kan dia kasih -10 karena dia di bawah. Tapi kalau di koordinat kita bawah kan plus ya. Jadi kita ganti 10 aja berarti. Ground body def dot position 0 10 gini. Oke, jalan. Nah, baru bikin ground ID. Jadi gitu ya polanya. Bikin definition dulu, habis itu dibikin ID-nya. Ground ID sama dengan create body. Parameternya world ID sama reference body def. Ini world ID, terus ground body def, tapi dia reference nih. Oke. Nah, ini keterangannya, notice that world ID is passed by value. Jadi yang ID-ID-an itu dia paste-nya by value karena struct-nya kecil ya. Isinya tuh ini. Misalkan yang world ID. Nah, cuma berisi ini 2 field aja. Yang body ID juga sama. Makanya pasting-nya by value. Gitu alasannya si author dari box studinya tuh gitu. Terus ini kan dia ya, kita udah bikin ground ID-nya. Nah, setelah bikin ID, kita tuh harus bikin sebuah shape yang nempel di body tertentu gitu. Jadi kalau body itu kita anggap sebagai apa ya? Ya belum ada shape-nya gitu. Kita kasih shape-nya pakai ini. Misalkan shape-nya bentuknya kotak gitu ya.
Nah, kita bikin pakai ini make box. Dia tipenya polygon. Nah, terus setelah itu baru kita attach shape-nya itu ke ground ID-nya, ke ID-nya itu, ke bodinya gitu. Jadi berarti kalau kita mau bikin sebuah objek, pertama kita bikin definition-nya dulu, body definition. Setelah itu dibikin ID-nya gitu. Setelah itu kita kasih shape. Nah, shape-nya kayaknya sih bisa bermacam-macam. Yang paling simple ya ini box. Jadi kayak kotak aja gitu, rectangle gitu. Oke, lanjut. Coba kita make box. Kita samain aja ya, 50 10. Copy aja deh biar sama persis. Ini cuma kita convert aja ya. File ground box sama dengan make box juga kita namain langsung make box. Jadi enggak ada B2-nya. Make box 50 10. Nah, di Mlang kan nggak perlu anu ya, kasih 0,0 kayak gini karena ini tipenya udah float, jadi udah paham kita kasih integer nggak apa-apa, itu otomatis ke convert jadi float sendiri gitu. Oke, make box. Selanjutnya oh ya, ada shape definition juga. Ini ada shape def. Jadi kalau bikin body ada body definition, ada shape definition juga. Ya agak bingungin ya, agak terlalu panjang stepnya. Tapi ya nggak tahu dibikin kayak gitu. Ground shape def sama dengan default shape def. Ini baru kita bikin create polygon shape, kita passingnya ground ID dan ground shape def dan ground box. Gini, masih bisa jalan, masih. Nah, ini tadi itu dia buat ground ya, buat tanah gitu kan. Jadi dia tipenya statis. Maksudnya statis itu dia nggak gerak sama sekali gitu. Nah, yang ini kita bikin dynamic body. Bedanya itu kalau dynamic dia bisa berinteraksi satu sama lain gitu ya. Jadi misalkan kita bikin kotak, nah misalkan saling tabrakan ya bisa saling mantul gitu, itu kalau dynamic. Kalau static tadi itu cuma diem aja gitu. Kita copy aja. Oke, body def ya nggak apa-apa, samain aja default body def. Ini sama kayak yang atas ini kan, cuma di bawahnya sini kita set body def dot type sama dengan dynamic. Di binding kita itu dynamic, namanya dynamic body. Dynamic body. Body def dot position kita samain aja. Enggak deh, kita taruh di mana ya? Nanti deh. Tadi kan minus ya, biar nggak bingung kita samain dulu aja ya. Kita samain, tadi kan minus yang atas, kita samain persis dulu, nanti baru kita ubah-ubah belakangan. Oke, berarti 0 4. Terus body ID sama dengan create body world ID dan body def. Oke, ini sampai sini udah. Terus bikin box juga, bikin shape-nya itu tadi, copy.
file dynamic box, make box, langsung satu-satu. Selanjutnya bikin mana nih, bentar, nge-lag. Kayaknya prosesor saya terlalu panas ya ini nih. Nah, kok bisa temperaturnya sampai 90, nggak tahu kenapa ya, mungkin gara-gara ini pakai webcam, nggak tahu. Panas banget ini 90. Iya, nggak turun-turun ya. Nggak apa-apa lah. Selanjutnya sampai mana tadi? Dynamic box. Ya. Oh, ini udah tadi kan? Belum ke copy berarti yang ini tadi. Oops. Ini shape dev, file shape dev, default shape dev juga. Shape dev density 1,0. Friction density itu massa jenis kalau nggak salah ya. Jadi berhubungan sama beratnya. Jadi tergantung volumenya juga kalau berat itu kan. Jadi density dikalikan volume itu jadi berat. Kalau friction itu gaya geseknya. Jadi misalkan ada dua objek, semakin besar frictionnya, semakin susah untuk gerak gitu. Kalau frictionnya kecil, jadi kayak licin gitu. Ya, density friction. Nah, langsung kita bikin terakhir ini, create polygon shape, body ID benar, shape dev dynamic box. Nah, nggak ada titik koma ya di Mlang itu. Oke, jadi udah bikin world, bikin tanahnya jadi body yang statis, terus juga bikin body yang dinamis. Selanjutnya apa nih? Simulating the world. Kita bikin time step sama substep count. Copy aja. Oke, berarti file satu ini, terus substep count file 4. Copy aja. Nah, cuma beda sintaks dikit-dikit kan ya. Ini dia 90 kali. Kalau di tempat kita di Mlang langsung aja gini. Nah, world step. World step saya namain apa ya? Langsung world step gini. World step, world ID, time step, step count. File position, body get position. Nih. Body get position, body get rotation, file rotation, di print F. Di tempat kita kan kayak gini, langsung ini kan mau ngeliatin X, Y sama rotationnya, langsung gini aja berarti position.x kan gini, ini position.y, terus rot get angle tuh ini, rot get angle rotation ini. Coba kalau dilihat ini kan nilai y-nya ini semakin turun toh, karena boxnya itu dia jatuh ke bawah kayak gitu. Ini kan dia
dari 4 itu turun terus gitu sampai harusnya sih sampai ini ya, kena groundnya ini, tapi kok nggak kena ya. Make box positionnya kan minus 10 dari 4 minus 10 kok nggak sampai aneh ya. Coba kita ganti ya lokasinya, ini jadi minus 6 misalkan, apa ya. Oh, kok jadi ya bener deng, turun sampai 2. Coba kita tambahin lebih banyak ya. Minus, susah kayaknya ngelihat ini. Kayaknya harus kita visualisasi ya pakai relief gitu. Nah, gitu langkah selanjutnya. Kita coba visualisasi pakai relief. Yang jelas kita udah sesuai ya sama ini. Turun gitu, turun dikit kayak gitu. Oke. Berarti kita import juga relief. Kita import relief.m. Oke, ini kita bikin kecil dulu aja, bikin dikit. Yang penting udah kelihatan turun 4 tadi kan. Oke, di relief tuh mana ya, kita bikin screen width sama screen height. Kita bikin screen width, screen height. Oke, screen width berapa ya, kita bikin 600. Screen height 400 saja, coba. Terus ya, kita copy aja ini, kita inisialisasi window-nya box to demo gitu. S-nya while not window should close ya. Saya tuh susah ngapal kayak gini ya, harus copy paste ya. Soalnya nggak tahu ya, kalau ngapalin gitu saya agak susah. Yang penting paham alurnya gimana gitu. Masalah kode itu kan bisa kita lihat ya, yang penting paham gitu alurnya gitu. Coba ya, kita bikin windownya udah keluar, ini dia 600 kali 400. Nah, ini tiap kali saya run keluarnya di monitor yang lain. Caranya biar di sini gimana ya, saya cari dulu relief Windows position, setup Windows position. Gimana caranya? Mana sih? Kita lihat di cheat sheet aja. Position, ada position. Ini ada set window position, terus X, Y. Pendingnya udah ada belum ya? Set window position. Belum. Kita bikin baru berarti position, set window position. Jadi parameternya X, Y integer semua.
X E32 Y E32 float void ya, void berarti kayak gini aja, set window position. Ini pertanyaannya, apakah bisa sebelum init window? Kita coba aja, set window position, coba 00 dulu. Nggak keluar dia. Kayaknya nggak boleh, harus init window dulu. Duh, malah kenapa ini? Ya, setelah init window berarti. Ya, benar. Di 00. Berarti ini kan monitor saya yang tengah ya. Berarti 1920 X 920. Iya, di pojok atas ini ya. Kalau agak sini gitulah ya. Berarti berapa ya? 2100. Ini 100 ini. Ya, gini aja deh. Oke. Windownya kita udah bikin. Terus kita butuh merepresentasikan ini boxnya ini ya. Gimana ya? Ini harusnya di bawah deh. Sini harusnya. Soalnya kan kita inisialisasi dulu. Ini box-boxnya, baru kita loop terus gitu. Ya. Kayaknya harus bikin sebuah struct gitu di atas ini ya. Struct, kita bikin, kasih nama apa ya? Kalau box nyamain ini ya, namanya kan udah box, ini kita kasih nama apa ya, kotak gitu aja lah bahasa Indonesia. Ya, dia punya apa berarti position X F32 Y, punya width height height, punya width height, terus butuh apa lagi, ID ini. Jadi ini kan masing-masing body kan punya ID. Ini ada ground ID, yang di sini ada body ID. Soalnya buat dapetin positionnya itu kita ngepasingin ID-nya itu ya. Tipenya apa berarti ya? Create body body ID. Body ID di sini, ID tipenya body ID kayaknya gini. Iya. Ya. Oke. Ya benar sih. Sini kita bikin function create kotak gitu. Terus kita kasih posisinya X F32 Y F32, width-nya W F32, height-nya F32 ya, semacam kayak konstruktor gitu loh. Kalau di bahasa OOP kita bikin function helper buat bikin ini kotak. Kita return tipenya kotak. Jadi X nya dapat dari X, Y nya Y. Kayaknya nggak perlu gini ya, lupa aku, kurang filled with W,
height kurang field ID. Nah, ID-nya kita bikinnya di dalam situ. Ini ya, yang contohnya ini. Ini dia tipenya otomatis dynamic body ya. Apa kita taruh di parameter aja? Maksudnya kalau misalkan kita mau bikin ground, berarti kan dia statis. Kalau mau bikin kotak yang jatuh, itu kan dinamis. Nah, kita taruh parameter aja kayaknya. Is dynamic, tipenya bool. Defaultnya kan statis ya. Kita perlu set tipenya dinamis kalau is dynamic. Gini maksudnya. Gini. Oke, inline gini aja. Positionnya kita dapat dari X, Y, ya kan? Ini body ID-nya world ID. Ini saya taruh di bawah world ID ini soalnya di dalam function ini dia perlu nge-refer ke world ID-nya ini, gitu. Body ID di sini ID. Body ID udah bener kah? Oke. Saya minum dulu ya. Ini udah berapa menit ya? 36. Nah, masih belum lama-lama banget. Oke. Ngapain tadi nih? Ya, ini kita bikin ground box. Kita bikin ground box-nya pakai ini file ground sama dengan create kotak. X-nya lokasinya tuh yang ini berarti 0 min. Nah, ini coba kita jadiin yang bawah itu positif, jadi 0 10 ya. Terus width-nya 50, height-nya 10. Coba. Iya. Oh iya, yang di sini kita perlu bikin ini juga ya. Apa namanya? Shape definition-nya gitu. Kita copy dulu deh dari bawahnya. Nah, kita bikin dynamic box. Make box itu dia, bentar, kalau nggak salah tuh make box, bentar, mana sih make box? Ini yang atas. Nah, take half width and half height. Jadi gini maksudnya. Maaf. Misalkan ini ya. Ini misalkan ini kan dikasih 50 sama 10. Karena dia senternya itu di tengah, 50 yang dimaksud itu bukan keseluruhan, tapi setengahnya gitu. Jadi sebenarnya width-nya itu kalau 50 gini, itu dia kali 2, jadi 100. Height-nya juga sama. 10 itu dari tengah sampai ke bawah. Berarti kalau full-nya itu dikali 2. Nah, makanya di sini nih. So, in this case, the ground box is 100 units wide. Dikali 2 intinya. Gitu. Karena kita ini parameternya width full, nah kita bagi 2 di sini, berarti width bagi 2, height bagi 2, gitu ya. Oke, dynamic box, ini box saja gitu. Shape depth
density-nya ini biar kayak gini dulu. Create polygon shape body ID, benar. Shape depth ini box. Oke. Ya, coba kita komen semuanya yang ini. Kita komen dulu semuanya. Jalan kah? Oh ini. Oh ya. Dia butuh parameter 5, soalnya kita tambahin is dynamic gitu. Karena kita bikin yang ini kan ground. Dia bukan dinamis kan. Jadi saya kasih false gini. Oke. Masih jalan ya. Terus habis itu kita kan udah bikin groundnya, kita bikin file kotak ya gitu, kotak aja. Create kotak, posisinya 0 aja. Terus width-nya 1 sebenarnya 1 kali 1. Dia dinamis jadi true gitu. Oke. Terus kita update-nya itu bukan pakai for lagi kayak gini, tapi kita taruh di sini loop-nya relief ya. Ya gitu. World step, copy aja deh. World step, time step, oke. Nah, baru di sini kita loop masing-masing boxnya itu. Masing-masing boxnya kan ada 2, ground sama kotak. Kayaknya kita bikin function aja ya. Fn update kotak gitu. Kotak reference of kotak gini. Update kotak, di update kotak itu kita ngambil position sama rotation. Positionnya body get position ini dapat dari kotak.id. Ini juga kotak.id. Iya. Oke. Ini nggak perlu. Kita belum bikin rotationnya deng ya di fieldnya sini. Soalnya kan ya. Jadi misalkan kotak ini dia jatuh. Nah pas kena tanah itu ada kemudian kan muter-muter gini loh, gitu. Jadi harus kita kasih rotationnya juga kayaknya. R32 juga. Cuma yang perlu digarisbawahi, rotation yang dari box 2D itu dia satuannya radian. Tapi kalau di relief itu satuannya degree, sudut gitu. Harus kita convert berarti kan dari radian menjadi degree. Saya kurang hafal. Radian to degree formula. JavaScript gitu. Dia caranya gimana nih? Radian dikali 180 dibagi pi. Oke. Itu berarti di sini rotationnya kan 0, defaultnya 0 kan. Pas di update itu kotak.x sama dengan position.x kotak.rot dapat dari rot get angle apa tadi, rotation. Nah ini kan masih dalam radian ya.
Kalau pengen menjadi degree itu kita kali 180 dibagi pi. Udah ada pi belum? Belum. Kita bikin di atas ini deh. Harus pi. Berapa pi? Ini kira-kira copy aja. Oke. Ini mana tadi? Kita bagi pi. Nah, ini udah dalam degree atau sudut. Apa sih degree bahasa Indonesianya itu? Ya degree ya. Kalau radian kan radian. Oke, ini udah mengupdate posisi sama rotation. Setelah itu apa ya? Udah sih, tinggal kita draw aja. And draw kotak. Kotak tipenya reference of kotak juga. Berarti kita draw-nya pakai function draw rectangle yang ada rotationnya. Ini nggak ada rotationnya. Kita lihat cheat sheet-nya. Draw rectangle yang ada rotationnya. Mana nih? Ini rotation yang pro. Ya, jadi yang pro ya. Oke, kita bikin bending sini. Oke. Draw rectangle pro. Ini buat yang udah pro gitu ya. Rectangle udah ada belum? Rectangle udah. Vector 2 udah. Vector 2 origin. Oh, ini kebalik. Rectangle origin rotation float color. Kita color tuh pakai I32 aja. Color I32. Oke. Kita drawnya pakai yang pro. Tuh. Draw rectangle pro. Parameter pertama tadi rectangle ya. Kita bikin file rect sama dengan rectangle. Rectangle tuh x, y, width, height. X nya kita dapat dari kotak .x. Oke, kotak .y. Width nya kotak .width, kotak .height. Oke. Terus origin. Jadi sepaham saya itu origin kayak gini nih. Misalkan ini rectangle-nya ya. Secara default originnya tuh di pojok sini. Jadi misalkan kita draw di 0.0, tapi originnya dia default 0.0 juga. Jadi tempatnya kayak gini, jadi di pojok gini. Tapi kalau originnya kita ubah jadi di tengah misalkan. Nah, kita draw. Jadi dia kayak gini. Oh, bentar ini. Ya, intinya kayak gitu. Jadi origin itu pengaruh sama rotasi, sama posisi juga. Gitu. Ya. Oke. Mana berarti?
Berarti originnya kita taruh di tengah-tengah ya. Di tengahnya itu berarti origin vector 2 dapat dari kotak dot width bagi 2 berarti, karena kita pengennya di tengah-tengah gitu. Kotak dot height bagi 2. Iya kayak gini. Jadi ini parameter pertama, rect, origin, rotation tadi dapat dari kotak dot rod, color kita bikin red aja gitu. Ini apa ini? Gak ada identifier yang namanya body ID. Oh iya, ini kan kita hapus world step. Oke. Yang perlu kita update berarti yang kotak aja, karena yang ground dia kan nggak gerak ya. Ya udah diam aja. Berarti kan update kotak dan kotak tuh. Gini doang ya. Tapi kita butuh ngedraw dua-duanya. Draw kotak dan ground kotak ya. Kok kecil banget ya. Oh ya. Jadi gini nih, ini posisinya kan 10 ya. Apa namanya, ini nggak perlu, ini kita hapus saja ini. Iya. Ini posisinya kan 10 ya, jadi ya 10 gitu. Seharusnya itu kita kasih sebuah mapping gitu antara koordinat di gamenya sama koordinat di pixel gitu. Kita kaliin sama yang biasanya orang kasih nama itu ppm atau pixel per meter. Jadi kalau di box 2D itu dia satuannya itu semua dalam meter. Nah di game kita itu kita kasih berapa gitu loh, dari 1 meter itu berapa pixel. Nah itu kita taruh di ppm ya. Misalkan kita kasih 50 pixel itu 1 meter gitu misalkan ya, kita kasih 50 aja berarti ya. Oke. Berarti pas kita ngedraw kita kaliin sama ppm itu tadi, ppm kali ppm, semuanya dikali ke ppm. Coba ya naik gini. Nah gini. Oh itu kok ke atas ya, kayaknya gravitasinya masih salah ya toh. Gravitasinya masih salah, soalnya minus malah gravitasinya. Apa ya, nah gitu. Tapi kok diem gitu ya. Maksudnya nggak ada bouncing gitu. Apa sih buat bisa anu itu mantul gitu di body depth. Shape depth ya, kan ada friction, restitution ini Pak. Coba ya, restitution kita bikin 1 gitu. Oh iya. iya, soalnya nggak ada mantulnya sama sekali dia. Kayaknya kalau 1 itu mantulnya banget gitu.
terlalu mantul ya. Kita kasih berapa ya, 0,5 gitu mungkin. Kita geser ke tengah aja. Berarti ini kita bikin variabel dulu aja berarti ya. Const world width, ini kita kasih float aja deh, world width. Jadi maksudnya variabel buat nyimpen width dalam satuan dunia gamenya gitu loh. Berarti kan dapat dari screen width dibagi ppm kan. World height, screen height bagi ppm. Soalnya buat ini nih, misalkan saya pengen di tengah, ini kan x nya 0. Kalau saya pengen di tengah pas, berarti kan world width bagi 2 gini kan ya, gini maksudnya. Nah gitu, biar di tengah gitu loh. Kayaknya sih udah bener ya. Ini groundnya gede banget tuh ya, kecilin. Tingginya kita kecilin jadi 1 gitu, nggak kelihatan karena ininya 10. Kalau kita y nya itu world height itu gimana, nah gini, cuma dia kelihatan setengah aja ya. Jadi ini kan segini 1 meter nih, ini setengah meter nih, karena yang setengah di bawah sini gitu. Nggak apa-apa deh. Apalagi nih, coba kita kasih warna yang beda gitu ya, masing-masing boxnya ini. Color E32 aja. Misalkan di groundnya, oh berarti kita taruh parameter juga ya sebelum is dynamic color. Ada groundnya gray gitu, yang di sini green nih. Green nggak ada ya di relief ya, belum ada green. Kita bikin blue sama green deh. Blue, green, green berarti RGB kebalik. Blue berarti F nya yang sini, yang tengah nih. Oke. Apa nih? Oh ya, belum set color. Oh iya kan, pas di draw belum kita ganti, ini harusnya kotak dot color nih. Nah ini loh gitu. Lumayan ya, jadi kotaknya udah jatuh. Kalau tadi kan yang di sini ini terminal nggak jelas ya, cuma angka-angka, maksudnya gimana gitu. Kalau ada visualisasinya kayak gini kan jelas maksudnya di mana objeknya gitu. Nih. Ngelak. 93 ini. Aduh. Ini loh. Menurut saya 93 prosesornya. Berat banget ya. Kalau webcamnya saya matiin dulu gitu, kurang nggak ya? Iya, berkurang ini kan, jauh kan, turun.
gara-gara webcam ya. Nah, kameranya saya matiin sementara dulu ya. Saya mau menghisap dulu juga. Sekalian ini biar turun dulu. Oke. Ini enggak proses-prosesnya. Oke, ini kan sampai sini. Selanjutnya coba kita buat boxnya itu ada banyak gitu. Berarti kita taruh di array gitu ya. Oke. Kita taruh di array. Taruh variabelnya di mana ya? Di sini aja lah. File contacts gitu. Dia tipenya dynamic array of kotak kosong. Kita bikin function spawn kotak gitu. Taruh di sini deh. Fn spawn kotak. Tuh. Berarti oh gini aja. Aduh. Apa nih? Butuh open parent. Apa sih? Oh iya, sorry. Ini array-nya itu harus ada titiknya. Ini malah errornya kemana-mana ya. Harusnya errornya di sini. Nih, ya. Jadi gini. Kita bikin boxnya itu kalau kita klik di mana gitu. Kayaknya lebih bagus ya. Jadi nanti posisinya sesuai mouse-nya di mana gitu. Oke. Ini lebih bagus sih. Berarti parameternya kita X dapat dari F32 Y F32. Oke. Spawn kotak, berarti kita create kotak. X nya dapat dari X, Y, width-nya berapa ya? Kalau kita bikin satu dulu semua, color-nya udah kita bikin green aja dulu. Terus apa tadi? Is dynamic terus. Ini kan kotak, file kotak. Langsung aja kita add di kotak.add. Ini aja langsung. Ups. Ini spawn kotak. Ya, gini aja. Cara ngecek di relief buat ngecek mouse button press ini ya. Mouse button left. Jadi kalau dia diklik, kita dapat X-nya dari get mouse X itu i32. Get mouse X, spawn kotak, get mouse X, get mouse Y. Nih. Itu argumen tipenya F32. Oh ya. Jadi ini kan get mouse X i32. Tapi spawn kotak butuhnya F32. Kita casting pakai kayak gini. Kita cast ke F32. Ini. Oh iya. Kan yang kita update masih kotak ini ya.
Ini kita hapus, berarti update kotak. Ini kita loop for kotak ini kita update sama draw sekalian ini, terus di draw kotak ground ini. Nah, kok nggak ada ya? Oh iya, ini masalah ppm tadi itu loh. Jadi koordinat kita kan koordinat dunia gamenya itu. Nah, padahal kita dapat get mouse egg itu kan koordinat pixelnya harus kita bagi dulu, berarti kita bagi di mana ya? Sini apa sini? Sini aja deh. Iya, kita bagi ppm gitu. Oke, gini loh maksudnya. Nah, ini kan bisa saling berinteraksi gitu ya antar kotaknya ini. Nah, gitu, lumayan ya. Coba kalau warnanya kita random gitu ya. Nah, ini kan hijau semua kayak di gimana gitu loh. Kita coba random colornya. Gimana caranya kita ngerandom color? Pakai ya, kita random file c random 0x 0 0 0 0 sorry, random dari awalnya ini color xff plus cr. Jadi kenapa ini saya giniin, biar alfanya itu full tapi warna lainnya selain alfa itu dari 0 sampai FFF ini gitu. Iya, kayaknya gitu sih. Nggak mau ya. Oh ya, sorry, ini FF nya kan ya ginilah. Sorry. Nah, ini kan random colornya. Oke. Ini kayak udah beneran kayak dunia nyata ini. Simulasinya ini loh. Sampingnya kita kasih ini juga Bu ya. Apa ini? Dinding gitu loh. Biar nggak jatuh-jatuh ke samping gitu. Ya, coba ya. Berarti file left wall gitu, create kotak, dia berarti x nya 0 bener ya? Kok bingung aku. Ini kan ground, x nya 0, iya, x nya 0 berarti y nya world height bagi 2, width nya bikin 1 aja, height nya world height, iya, warnanya gray juga, terus false. Ini juga harus di draw berarti. Left wall ini ya, benar ya. Nah, dia nggak bisa
tembus ke kiri karena ada wallnya ini. Kanan juga right, berarti ini width top wall, yang atas juga sekalian. X-nya berarti world width per 2, height-nya 0, width-nya world width, height-nya 1. Ini yang bawah kita benerin juga deh, world width per 2, height bener, world width. Oke. Right, top. Oke. Nah, gini. Nah, dia terkurung. Kotaknya ini nggak bisa. Kok melayang? Oh, ini ada kotaknya, cuma warnanya agak gelap gitu loh, jadi nggak kelihatan. Sebenarnya ada ini. Karena warnanya kan kita random itu ya. Bisa gitu ya. Ini kan sama semua ya ukurannya, 1 meter tadi itu. Coba kita bikin random gitu, width sama height-nya. Coba kita random width sama height-nya. File di Mlang ini belum ada random yang float ya, randomnya adanya int. Jadi kita simulasikan kayak gini nih. Jadi dia misalkan dari 10, dari 5 mewakili setengah meter gitu, sampai 3 meter, berarti 30. Terus kita cast ke float, habis itu kita bagi 10 berarti gitu. Yang height juga sama. Iya. Ini width, height ini. Nah, ini random nih harusnya. Nah, ada yang gede, ada yang kecil. 3 meter kok kegedean. 1,5 meter. Ini lah. Lumayan lah. Lupa nyalain webcam lagi saya. Nih. Apa lagi ya? Coba kita kasih gini ya. Jadi misalkan kita dari sini, terus kita tarik. Ini masih saya tahan mouse-nya ya. Kita tarik sini. Nah, kalau kita tarik dilepas, das, dia ngelempar ke arah yang klik awal tadi itu loh. Semakin panjang, semakin kenceng gitu. Jadi nanti kayak gini. Ini soalnya kalau diklik kan langsung keluar ya. Coba kita kalau klik, kita geser, baru lepas, dir, gitu kayak nembak gitu. Itu gimana ya? Oke, kita coba. Berarti di sini bukan is mouse button press, tapi is mouse button down sama release berarti ya. Down sama up. Iya. Mouse button. Bentar. Down. Coba ini saya komen dulu. Maksudnya saya pengen tahu, jadi down-nya tuh pas kapan gitu, sama up-nya kapan gitu. Saya print dulu down. Mouse button up. Oke. Up.
up-nya itu masih up-nya terus itu loh. Harusnya kan kalau habis down gitu ya. Release apa? Coba deh, kalau down-nya kapan? Ini belum saya apa-apain. Saya klik. Jadi dia, yang penting kita masih down, itu dia terus gitu. Harus kita kasih flag berarti ya. Iya. Is mouse down false. Berarti kalau belum not is mouse down, dan ini baru kita down, terus kita is mouse down true. Yang ini kalau mouse-nya down, is mouse down, berarti is mouse down sama dengan false. Kalau gini gimana coba? Nggak boleh assign ke immutable. Oh ya, ini var. Ini belum saya apa-apain. Klik. Loh. Salah. Kok down up gitu ya? Turn left. Nah sih. Gimana tuh relief nih? Kan pengennya itu pas waktu down doang gitu loh. Nah terus up berarti pas dilepas gitu loh. Ini berarti apa di else if? Sama. Gini logikanya berarti kan pas kita down, is mouse down-nya true. Iya, is mouse down jadi true kan. Nah harusnya ini kan yang is mouse button up ini nggak kepanggil harusnya, karena kan masih ditahan gitu ya. Gitu. Coba ya. Gini, coba dulu deh. Up. Apa rilis saja ya? Coba ya. Rilis. Berarti ini nggak usah kasih gini dulu. Gini. Oh ya, gini aja berarti, yang ini berarti. Oke. Ya, pakai yang ini berarti. Iya. Nggak perlu kasih ini berarti. Oke. Ini else if aja. Berarti kalau di press di awal kita tandain posisinya berapa gitu, apa namanya ya, lokasi kliknya itu. Berarti kita bikin variabel var apa ya, start x, defaultnya ini kita kasih tipe float apa in ya, in aja deh, nanti floatnya pas bikin aja ya, start x start y. Iya, start x dapat dari get mouse x, start y
ini ya. Terus kita hitung perbedaannya gitu. Jadi kan semakin panjang semakin kenceng nanti gitu. Iya. Val n x get mouse x ny get mouse y. Terus perbedaannya berarti div x sama dengan n x minus star x ya, ny div y. Caranya biar dia nggak diem aja gitu. Sementara saya spawn dulu deh sini. Jadi buat nyoba ini kan diem gitu loh. Pas awal itu diem. Kalau pas awal itu dia punya velocity, punya arah kemana gitu. Caranya gimana ya? Apa di body depth apa di shape depth? Ini pertanyaannya di shape depth enggak, berarti di body depth kayaknya. Ini linear velocity ini. Coba ya kita set linear velocity-nya di body depth tadi ya. Oops. Body depth dot linear velocity. Misalkan kita bikin arahnya ke kanan gitu. Kita bikin 1 0. Nih. Oh, iya. Misalkan kita bikin 10. Gitu. Ya, paham saya. Berarti yang kita set ini velocity-nya ini gitu. Oke deh, kita tambahin parameter kalau gitu. Berarti Vx f32 Vy f32. Nah ini dapat dari Vx Vy. Oke, pasti ada error ini kan karena kurang create kotaknya. 0 kalau misalnya diem dia 0 0. Terus masih yang di sini nih kita passingin dari sini Vx f32 Vy f32 Vx Vy. Oke. Nah berarti langsung aja kita dapat dari sini aja ya. Div x gimana kalau gini ya, div y. Nah ini butuh f32 di casting dulu berarti f32 ini. Kok gitu ya? Kebalik. Terus juga kekencangan. Kita bagi ppm berarti. Kita bagi ppm. Kebalik ini. Star X dikurangi NX harusnya. Ini juga star N. Pak. Terlalu pelan tapi.
kali 10 gitu. Nah gitu. Nah, bagusnya kita kasih kayak garis gitu ya, jadi dari awalnya sampai akhirnya itu kita kasih garis. Kayaknya di relief ada draw line kalau nggak salah. Nah iya, X1, X2 color, draw line. Berarti di ini kita, oh iya gini, for kasih is mouse down juga, maksudnya buat nandain perlu gambar apa namanya, garisnya enggak gitu loh. False. Ini is mouse down, true. Is mouse down, false. Nah, kalau gambarnya kita taruh di paling akhir, soalnya biar nggak ketimpa sama sebelum-sebelumnya gitu. If is mouse down, kita draw line dari nih I32 semua dari start X, start Y, get mouse X, get mouse Y, colornya red gitu. Nah gini loh, nah kan keren. Oke. Kalau di luar nggak mau ya, nggak tahu. Coba kita bounce-nya itu tambahin apa namanya tadi, restitution. Ini kita kasih 9 biar lebih bouncy, gitu, lebih aneh. Kita gedein apa namanya, resolusinya coba ya, jadi gedein ini loh, kayaknya kecil banget, 1200, 800 gitu. Nah ya ini kan lebih, coba kita draw FPS nya ya, kuat nggak toh pakai Mlang ini. draw FPS kayaknya XY 20. nggak kelihatan. 30. Kok nggak sampai 60 fps ya? Masa gara-gara box studinya? Kalau kita kecilin tadi 600, 400. Kok nggak sampai 60 fps ya? Ini gara-gara kayaknya. Ini nih, prosesor saya ini yang kepanasan, jadi lemot. Iya, harusnya 60 fps sih. Oke, kita balikin yang gede. Duh, kasihan nih prosesor saya, 90 derajat lebih. Ini FPS-nya nggak terlalu berkurang sih, padahal banyak gini ya. Coba kita tembak. Berkurang deh ini FPS-nya. Kayaknya kita bikin yang agak gede juga nggak apa-apa, soalnya
ditambah gede kan, 25, biar ada yang gede gitu kotaknya. Kayak anak-anak ya saya ya, soalnya seru ya mainan kayak gini. Yang lebih kerennya lagi, ini kan kita tulis pakai bahasa Emleng, bahasa bikinan sendiri, walaupun ya baru bisa buat main-main kayak gini ya, tapi rasanya lebih puas gitu karena ya itu nulisnya pakai bahasa sendiri, kita bikin binding sendiri gitu. Ya walaupun Emlengnya ini masih diinterpret ya pakai interpreter, tapi box 2D-nya ini bisa lancar karena box 2D-nya dia kan jalannya di natif gitu loh. Kita cuma ngasih jembatan aja gitu loh. Jadi ya nggak terlalu berefek sama performa box 2D-nya. Walaupun kode kita yang ini nih diinterpret, tapi kan yang box 2D-nya, relief-nya itu kan di natif dia gitu. Kita cuma manggil aja gitu. Gitu sih. Makanya FPS-nya masih oke gitu lah. Kalau kita misalkan codingnya banyak di Emleng, pasti lemot banget karena masih diinterpret itu. Tuh. Coba ini penuh banget gimana ya? Ini dulu. Kalau kepenuhan gimana dia? Gini ya, numpuk-numpuk dia. Kayaknya cara kerjanya itu pakai constraint solver gitu istilahnya. Jadi kalau ada constraint yang nggak bisa dipenuhi gitu ya, gimana lagi gitu kayaknya. Ini kan misalkan antara ini sama ini, seharusnya kan nggak ada apa namanya ini, overlap, nggak ada overlap kan. Tapi karena ini semuanya juga udah overlap kayak gitu, jadi ya gimana, constraint-nya nggak bisa terpenuhi. Kayaknya sih gitu cara kerjanya si box 2D itu. Aku juga nggak paham sih. Gitu. Kayaknya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.